Halo teman-teman, pada video kali ini saya akan menjelaskan soal ujian akhir semester untuk mata kuliah fisika kuantum. Baik, yang pertama di sini kita akan menjelaskan nomor 1 diberikan sebuah matriks A dan B, yaitu matriks A dengan elemen 1, 4, min 1, 6, 1, 8, 2, 5, 1, dan kemudian matriks B elemennya itu 2, 0, 1, 7, 4, 2, 8, 1, 3. Nah, kemudian di sini untuk bagian A-nya di sini diminta untuk melakukan penjumlahan dari kedua matriks A dan B. Nah, di sini kita jumlahkan baris dari setiap matriks, jadi 1 tambah 2 ini diambil dari matriks A dan matriks B. 1 ini diambil dari matriks A dan 2 diambil dari matriks B. Dan seterusnya dilakukan seperti itu. Jadi 4 tambah 0, min 1 tambah 1, 6 tambah 7, 1 tambah 4, 8 tambah 2, 2 tambah 8, 5 tambah 1, dan 1 tambah 3. Nah, matriks A tambah B, 1 ditambah 2 sama dengan 3, 4 ditambah 0 sama dengan 4, min 1 tambah 1 sama dengan 0, 6 tambah 7 sama dengan 13, 1 tambah 4 sama dengan 5, 8 tambah 2 sama dengan 10, 2 tambah 8 sama dengan 10, 5 tambah 1 sama dengan 6, 1 tambah 3 sama dengan 4. Oke teman-teman, kita masuk pada bagian B, hasil kali dari matriks A dan B. Nah teman-teman, untuk kita menghitung perkalian antara matriks A dan B, kita lakukan dengan cara mengalihkan setiap baris dari matriks A dan kolom dari matriks B seperti ini. Nah, kita kalikan baris dari matriks A dengan kolom di matriks B, yaitu seperti ini ya teman-teman. Kali matriks B sama dengan teman-teman, kita kalikan kita kalikan baris pertama dengan kolom pertama. Kita kalikan baris pertama dari matriks A dengan kolom pertama dari matriks B. Oke. 1 kali 2 tambah 4 kali 7 tambah min 1 kali 8. Oke. Lalu 1 kali 0 tambah 1 kali 0 tambah 4 kali 4 tambah min 1 kali 1 tambah 1 kali 1 tambah 1 kali 2 tambah min 1 kali 3. Oke. Kita masuk pada baris kedua, kolom kedua. Oke. 6 kali 2 tambah 1 kali 7 tambah 8 kali 8. 6 kali 0 tambah 1 kali 4 tambah 8 kali 1. Yang berikut 6 kali 1 tambah 1 kali 2 1 kali 2
tambah 8 kali 3. Masuk di baris ketiga, kolom ketiga. 2 kali 2. 2 kali 2. Salah. 2 kali 2, oh ya betul. Tambah 5 kali 7. Tambah 1 kali 8. 2 kali 0. 2 kali 0. Tambah 5 kali 4. Tambah 1 kali 1. 2 kali 1 tambah 2 kali 1 tambah 5 kali 2 tambah 1 kali 3. Oke. Setelah itu, setelah seperti ini, kita lanjutkan lagi. A kali B sama dengan kita lanjut lagi. 1 kali 2, 2. 4 kali 7, 28. Tambah minus 1 kali 8 sama dengan minus 8. 1 kali 0, 0. Tambah 4 kali 4, 16. Tambah minus 1 kali 1 sama dengan minus 1. Lanjut. 1 kali 1, 1 tambah 1 kali 1 kali 2, 2. 2 tambah 1 kali 8. 1 kali 8. Ini 8 tambah minus 3. Oke. 6, 12 tambah 7 kali 7 tambah 8 kali 8, 64. 6 kali 0, 0. Tambah 1 kali 4, 4. Tambah 4. 8 kali 1, 8. Tambah 6. 6 kali 1, 6. Tambah 1 kali 2, 2. Tambah 8 kali 3 sama dengan 24. Oke, kita lanjut baris ketiga. 4 tambah 5 kali 7, 35. Tambah 1 kali 8, 8. 0. Tambah 10, 1 kali 1, 1. 2 kali 1, 2. 2 tambah 5 kali 2, 10. Tambah 1 kali 3, 3. Oke. Kemudian kita jumlahkan. 2 tambah 28. 2 tambah 28 tambah minus 8 itu sama dengan 22. Kemudian 0 tambah 16 tambah minus 1 tadi itu sama dengan 15. Kemudian 1 tambah 8 tambah minus 3 sama dengan 6.
12 tambah 7 tambah 64 itu sama dengan 83. 0 tambah 4 tambah 8 itu sama dengan 12, dan 6 tambah 2 tambah 24 itu sama dengan 32. Oke. Kemudian 4 tambah 35 tambah 8 itu 47. Kemudian 0 tambah 20 tambah 1 itu sama dengan 21, dan 2 tambah 10 tambah dengan 3 itu sama dengan 15. Oke, jadi ini adalah hasil dari kali matriks A dan matriks B. Oke, kita akan masuk di bagian C. Sekarang kita akan masuk pada bagian C. Kita diminta untuk menentukan hasil perkalian matriks A, transpos, dan B. Nah, sebelumnya kan kita memiliki matriks A itu adalah 1, 4, min 1, 6, 1, 8, 2, 5, 1. Nah, kemudian kita transpos, maka elemennya itu menjadi A transposnya itu adalah 1, 6, 2, 4, 1, 5, min 1, 8, 1. Nah, jika kita transpos, maka baris itu akan menjadi kolom, atau kolom itu akan menjadi baris. Nah, sekarang kita lakukan hasil perkalian antara transpos dan matriks B. Jadi A transpos satu, 6, 2, 4, 1, 5, min 1, 8, 1. Oke, kali B-nya sama dengan 201, 7, 4, 2, 8, 1, 3. Oke, setelah ini kita kalikan baris dari matriks A dan matriks B. Nah, A transpos sama dengan A kali B dulu. Kali B sama dengan 1 kali 2 tambah 6 kali 1 kali 2 tambah 6 kali 7 tambah 2 kali 8. Oke. 1 kali 2 tambah 6 kali 7 tambah 2 kali 8. 1 kali 0 tambah 6 kali 4 tambah 2 kali 1. Oke, lanjut. 1 kali 1 tambah 6 kali 2, 6 kali 2 tambah 2 kali 3. Oke, baris kedua 4 kali 2 tambah 1 kali 7 tambah 5 kali 8. 4 kali 6 tambah 1 kali 4 tambah 5
5 kali 1. Oke, lanjut. 4 kali 1 tambah 1 kali 2 tambah 5 kali 3. Oke, lanjut. Baris ketiga, min 1 kali 2 tambah 8 kali 7 tambah 1 kali 8. 1 kali 8. 1 kali 0 tambah 8 kali 4 tambah 1 kali 1. Lanjut yang terakhir. Min 1 kali 1 tambah 8 kali 2 tambah 1 kali 3. Oke, kita jumlahkan. A transpose kali B sama dengan 1 kali 2, 2. 1 kali 2, 2. 6 kali 7, 42. 42 tambah 2 kali 8, 16. 1 kali 0, 0 tambah 6 kali 4, 24 tambah 2 kali 1. 1 kali 1 tambah 6 kali 2, 12 tambah 2 kali 3, 6. Lanjut pada baris kedua. 4 kali 2, 8 tambah 77 tambah 5 kali 8, 40. Oke, 0 tambah 4 tambah 5. 4 tambah 2 tambah 15. Min 2 tambah 8 kali 7, 56 tambah 8. 0 tambah 8 kali 4, 32 tambah 1. Oke, min 1 tambah 8 kali 2, 16 tambah 3. Oke, sekarang kita jumlahkan. A transpose kali B sama dengan 2 tambah 42 tambah 16, 60. 0 tambah 24 tambah 2, 26. 1 tambah 12 tambah 6, 19. 8 tambah 7 tambah 40, 55. 0 tambah 4 tambah 5, 9. 4 tambah 2 tambah 15, 21. Minus 2 tambah 56 tambah 8, 62. 0 tambah 32 tambah 1, 33. Min 1 tambah 16 tambah 3, 20. Oke, jadi ini adalah hasil dari perkalian antara A transpose dan B. Nah, teman-teman, kita masuk di nomor 2 dengan menggabungkan postulat de Broglie dan Schrödinger dengan menggunakan fungsi gelombang partikel bebas psi x t sama dengan AE pangkat minus I kali KX kurang omega T. Nah,
buktikan bahwa persamaan Schrödinger satu dimensi bergantung waktu dapat dituliskan dalam bentuk min h bar kuadrat per 2m d kuadrat psi per dx kuadrat tambah v psi sama dengan fc. Nah, telah kita buktikan bahwa kita memiliki psi sama dengan a e pangkat min i kali kx kurang omega t. Nah, sekarang kita mau turunkan omega t-nya terhadap waktu, jadi persamaannya itu adalah d psi per dt sama dengan min i omega a e pangkat i kali kx per omega t. Nah, kemudian dx-nya d psi per dt kita tuliskan kembali ini min i omega karena itu adalah psi sendiri, jadi kita tuliskan saja ini. Jadi kita tuliskan saja psi. Kita tuliskan saja psi itu adalah persamaan 1. Oke. Nah, sekarang kita masuk pada konsep de Planck. Nah, h bar omega. Nah, kita kalikan kedua sisi ini dengan psi sehingga persamaan itu menjadi e psi sama dengan h bar omega psi. Ini adalah persamaan 2. Nah, kemudian kita mau ambil persamaan pada bagian I-nya di sini, d psi per dt sama dengan min i omega psi. Kita mau ubah posisi I-nya, posisi I ini posisi kiri, jadi pada saat dipindahkan dia itu akan menjadi pembagi, jadi ini per min i d psi per dt psi per dt sama dengan omega psi. Nah, kemudian I-nya ini akan berubah jadi e psi, sama dengan h bar dikali dengan omega. Itu omega 1 per d psi per dt. Oke, nah setelah kita mengetahui bahwa kemudian persamaannya itu persamaannya adalah e psi sama dengan i h bar d psi per dt. Nah, kita ingat kembali rumus kekekalan energinya. Oke, rumus kekekalan energi. Kita ingat kembali rumus kekekalan energinya itu E sama dengan K tambah V. E psi sama dengan
H bar kuadrat per 2M, atau P2 per 2M tambah V. Oke, nah kita substitusikan nilai Fc-nya itu ke dalam rumus kekekalan energi. Jadi IH sama dengan dPsi per dt sama dengan H bar kuadrat per 2M d kuadrat psi per dt tambah V psi. Oke, ini adalah persamaan Schrödinger bergantung waktu.